Oke, halo teman-teman semuanya, rekan-rekan Bislo. Selamat datang kembali di podcast kita. Episode kali ini kita akan ngobrol soal topik yang kedengarannya sederhana, tapi ini serius dan sebenarnya ini dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita bicara tentang persaingan usaha. Coba kita bayangkan kalau semua warung kopi di satu kota diam-diam sepakat menaikkan harga bareng-bareng, kita sebagai konsumen kira-kira dirugikan apa tidak? Atau sebaliknya, kalau ada satu pemain raksasa yang sengaja jual rugi hanya untuk mematikan pasar kecil, lama-lama pasar jadi dikuasai oleh satu orang. Hal ini kayaknya perlu diatur dan Undang-Undang 5 tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan menjawab dan akan kita kupas tuntas dalam podcast kita hari ini. Oke, untuk membahasnya hari ini saya tidak sendirian, ada dua tamu yang luar biasa yang hadir di podcast kita hari ini. Tentu ada dua sisi pandangan yang berbeda, dari sisi penegakan hukum dan dari sisi akademisi. Baik, saya akan kenalkan terlebih dahulu tamu pertama kita, luar biasa, hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Ridho Djusmadi SHMH. Beliau sebelumnya adalah akademisi dan peneliti yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisioner KPPU periode 2024 sampai 2029. Jadi beliau ini adalah merupakan salah satu pengambil keputusan penting di lembaga yang mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Selamat datang Pak Ridho. Selamat datang ya. Iya. Dua kali Pak Grace. Gimana kabarnya Pak? Ya beginilah, sehat-sehat, masih semangat. Wah, semangat terus ya Pak ya, kita ya Pak ya. Oke, thank you Pak sudah berkenan hadir dalam podcast kita kali ini dan tentu Pak Ridho di sini tidak sendirian karena kita juga hadir tamu kedua kita yaitu Bapak Dr. Kuku Laksono Suminaring Aditya, SHLLM. Beliau merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Beliau berpengalaman dan beliau telah mengajar hukum bisnis maupun persaingan usaha. Jadi beliau ini paham betul tentang aturan dari kacamata dunia usaha dan akademisi. Tentu ini akan memperlengkapi diskusi kita pada siang hari ini atau hari ini. Kita sapa Pak Kuku. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Selamat siang Pak Grace, Pak Ridho. Ya, kita hari ini sudah berkumpul nih. Kalau sudah pendekar hukumnya sudah ada semuanya, maka tentu harapannya jawaban tentang ketidakpastian hukum sudah bisa terjawab nih Pak melalui podcast ini Pak. Oke, sebelumnya kita tahu kalau di Indonesia ini ada satu hukum yang mengatur yang mungkin banyak kita tidak aware bahwa ada Undang-Undang 5 tahun 99 yang mengatur yang seperti yang saya sampaikan tadi tentang persaingan usaha. Saya mungkin minta pandangan secara sederhana terlebih dahulu melalui Pak Ridho deh. Sebenarnya Pak, boleh dijelaskan secara sederhana nggak Pak? Apa sih sebenarnya yang diatur di dalam Undang-Undang 599? Dan tentu ada istilah apa yang penting yang ada di dalam undang-undang ini untuk bisa disampaikan kepada para pelaku usaha Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Grace. Tapi kayaknya kita agak dejavu ya nih ya. Kayak pernah ada forum yang sama juga duduk satu meja bertiga ya. Tapi nggak apa-apa, dejavu untuk yang hal yang baik itu nggak masalah. Baik, baik, betul. Dejavunya. Oke, makasih panggil Mas Grace aja karena kayaknya Anda berdua lebih muda kayaknya. Iya. Kalau dilihat dari rambut ya Anda berdua lebih muda daripada saya. Jadi kita panggilnya beliaunya Prof. Amin ya Pak ya. Yang Prof Amin, beliau. bentar lagi. Oh, iya. Segera Sama-sama berdua. Saya NIDN juga Pak BTW setelah ini jadi kita bisa. Berarti kalian dua menyusul. Kalau saya kayaknya udah nggak jelas. Oke, makasih Mas Grace, Mas Kuku, rekan Bislau semua. Jadi persaingan usaha itu memang sebenarnya dibilang ini menjadi, kalau kita bicara mutlak-mutlakan, apakah ini mutlak merupakan bidangnya hukum? Nggak juga. Betul. Karena dia ada persinggungan yang sangat bisa kita katakan dominan dengan ekonomi pasti. Iya. Yang sebenarnya memang bicara competition law di seluruh dunia itu semua akarnya adalah persoalan ekonomi. Iya. Ya, yaitu dalam hal ini adalah struktur pasar dan perilaku pelaku usaha. Dua itu.
yang sebenarnya yang menjadi concern pengawasan di seluruh pengaturan undang-undang tentang persaingan usaha di seluruh dunia. Mau itu civil law, mau itu common law. Yang menjadi concern dua, struktur pasar sama perilaku. Oke, nah khusus di Indonesia kemudian kita memiliki sedikit diferensiasi dengan sistem hukum yang lainnya. Tentu kita adalah civil law, tapi kemudian kita ada semacam, kalau istilah anak sekarang, ada kearifan lokal. Karena memang sistem ekonomi dan sistem hukum kita memang memiliki corak tersendiri. Politik hukumnya juga memiliki corak sendiri. Di mana itu kita sistem kita secara ekonomi, kalau kita menganut di dalam konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945, itu kan ada 3 pelaku ekonomi di pasal 33 itu. Negara lewat sekarang yang namanya Danantara itu, ya. Terus kemudian ada pelaku usaha di luar negara dan ada koperasi. Nah, ini yang menjadi concern kita. Sama sebenarnya, rumusnya sama. Yang menjadi fokus pengaturan dalam Undang-Undang 5 itu adalah struktur pasar dan perilaku. Struktur pasar itu kita mengawasi agar struktur pasar itu tidak, kalau dalam teorinya kan struktur pasar itu ada 4. Ada monopoli, oligopoli, monopolistik persaingan, sama persaingan sempurna. Nah, ini yang kita awasi. Kalau pasar itu monopolistik, maka otoritas persaingan usaha itu sudah langsung fokus tuh melihat ini pasti akan menjadi semacam warning ya, meskipun dalam secara teknikal tidak semua monopoli itu kemudian dilarang. Contohnya di kita, karena kita listrik itu monopoli, air itu monopoli, telekomunikasi dalam konteks regulasi yang lebih luas itu monopoli, ya itu dikecualikan. Koperasi sebagai pelaku usaha juga dikecualikan. Nah, itu yang membedakan kita dengan ini. Oke, ini nanti Pak Ridho udah langsung masuk substansi ini, dan itu bicara tentang monopoli tentu nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya Pak Ridho ya. Oke, jadi saya tadi ada hal yang menarik gitu. Ada pendekatan culture, Pak. Di Indonesia tentu kita tidak bisa menyamakan dengan negara-negara yang lain. Betul. Undang-undang kita tentu tidak hanya secara network dilakukan pendekatan, melihat kemudian melakukan penindakan gitu kan, dengan pendekatan yang kita coba mengambil komparasi dari negara-negara lain. Ada culture yang harus dilihat. Nah, mungkin saya mau ke Pak Kuku. Pak Kuku, mungkin rekan Bislo mungkin berpikir, Pak, kalau saya ini menjadi pelaku usaha, boleh nggak sih Pak bisnis saya menjadi besar gitu kan? Nah, dari pandangan akademisi yang kita bisa terapkan dalam dunia praktis, Pak, apa sih sebenarnya batasan persaingan usaha yang sehat dan praktik yang tidak diperbolehkan melalui undang-undang ini, Pak? Silakan Pak Kuku. Oke, jadi ini pertanyaan yang menarik ya buat rekan Bislo. Jadi kalau tadi Pak Grace tadi menanyakan bahwa apakah boleh nggak bisnis saya ini menjadi besar? Justru jawabannya harus, kan begitu kan ya. Kalau saya kaitkan tadi dengan penjelasan yang sudah diuraikan oleh Pak Ridho tadi, sebenarnya kalau kita perhatikan ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa sebenarnya wajah perekonomian Indonesia ini adalah UMKM, kan begitu kan ya. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan-pengaturan yang intinya untuk mendukung persaingan usaha yang sehat. Nah, tadi ada salah satu jenis struktur pasar yang Pak Ridho sampaikan, yaitu struktur pasar persaingan sempurna. Itu sebenarnya kita cari. Karena apa? Di dalam struktur pasar persaingan sempurna, pembeli banyak, penjual banyak, barangnya homogen. Akhirnya apa? Akhirnya semua pihak itu akan sama-sama diuntungkan dengan adanya persaingan. Justru malah yang bahaya kalau tidak ada persaingan, kan begitu kan ya. Jadi intinya yang dicari itu adalah harga yang terbaik, produk yang terbaik, quality yang terbaik. Itu yang sebenarnya diharapkan atau output dari hasil persaingan, kan begitu kan. Terus kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal yang sering ditanyakan oleh para pelaku usaha itu adalah untuk membuat bisnis kita menjadi semakin besar, apa sih rambu-rambunya, kan gitu kan ya. Rambu-rambunya yang pertama itu secara umum aja yang itu yang pertama adalah kita harus memperhatikan kepentingan konsumen. Kemudian yang kedua memperhatikan kepentingan kompetitor kita. Kita boleh menjadi besar,
Tapi kita tidak boleh menyingkirkan kompetitor kita. Nah, ini Ya, ini ya kan? menarik nih, Ya Pak. kan? Ini Kita menarik. boleh menjadi besar, bahkan harus menjadi Harus besar, ya. tapi dengan cara-cara yang pro persaingan atau yang pro competition. Kalau misalkan dengan adanya persaingan, saya selaku pelaku usaha, misalkan ini salah satu contoh, saya harus berpikir bagaimana produk saya itu lebih baik daripada produk yang lain, atau produk saya itu berbeda dengan Produk yang lain. meskipun produk-produk yang lain itu berada di yang namanya istilahnya konsepnya itu relevan produk market yang sama, Oke. atau produknya itu samalah, gampangnya seperti itu. Pak, jadi kan gini, semua orang pasti ingin menjadi monopoli, Pak. Kita kalau buat usaha gitu kan, para pelaku usaha itu semuanya pengen besar dan semuanya juga pengen tidak ada pesaingnya gitu kan. Nah, menariknya di dalam hukum persaingan usaha ini, kita ini kan bukan mengatur tidak ada atau mengatur perilaku pesaing, tapi persaingan kan gitu, Pak. Nah, Pak Ridho, eh kita ingin tahu bagaimana Pak dari sisi KPPU itu sendiri menjaga iklim persaingan tadi yang Pak Kuku sampaikan. Bahwa kalau kita itu mau menjadi besar, oh memang harus, tetapi tentu ada rambu-rambunya. Nah, peran KPPU sebenarnya sih Pak, untuk memastikan roda ekonomi kita berjalan dan orang-orang yang di level menengah itu bisa growth naik ke atas atau mereka yang mau ekspansi juga tanpa harus bingung. Oh, nanti ada aturan seperti ini, aturan seperti itu. Bagaimana sih Pak peran dari KPPU sendiri sebenarnya Pak Ridho? Ya, saya ngelanjutin tadi yang disampaikan oleh Pak Kuku. Juga tadi sudah dimention terkait dengan masalah culture ya. Ini yang membedakan politik hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha kita dengan beberapa negara. Contoh, kita jangan lupa bahwa kita punya the way of life ya, Pancasila lah ya, semacam guidance kehidupan berbangsa kita. Di situ ada di dalam kalau kita dulu waktu masih SD kan ada penataran P4 ya. Saya mengalami itu Sama, Pak, zaman masih. saya. Kan ada butir-butir dari masing-masing sila Butir-butir itu kan ada. masing-masing sila, Nah, di betul. dalamnya kan ada gotong royong dan macam. Betul. Iya. Nah, kenapa kemudian tadi sudah dimention sama Pak Kuku, UMKM itu Iya. dikecualikan. Betul. Koperasi yang melayani anggotanya sendiri itu dikecualikan. Itu karena memang amanat filosofis dari Pancasila itu, ekonomi Pancasila kita. Sehingga memang UMKM yang tadi Pak Kuku juga bilang berapa persen dari PDB kita ya dia menyumbang ya, Cukup besar juga hampir ya. 80% Dan kan. itu Nah, wajah ekonomi betul. Indonesia Perekonomian kita. Maka Indonesia. dalam konteks politik hukum persaingan usaha kita, mereka dikecualikan itu ya. Nah, terus gimana kita menjaga itu? Nah, yang menjadi concern kita, ingat KPPU itu yang menjadi objek pengawasan KPPU itu adalah pelaku usaha. Oke. Ya, bukan negara, bukan pemerintah. Ya, pelaku usaha. Tapi dalam hal ini negara yang menjadi pelaku usaha menjadi objek kita, itulah BUMN. Jadi BUMN itu masuk dalam pengawasan kita. Oke. Kuncinya adalah selama tidak ada mandat peraturan perundang-undangan yang memang memandatkan BUMN atau BUMD itu melakukan monopoli, maka dia masuk dalam pengawasan kita. Dia tidak dikecualikan. Itu sehingga kita kembali ke Undang-Undang 5 yang menjadi bagaimana KPPU kemudian melihat persaingan usaha ini, maka yang menjadi koridor kita tentu adalah yang paling utama adalah dalam hal ini Undang-Undang Dasar, Ya. terus kemudian Undang-Undang 5 tentunya dengan peraturan pelaksana lainnya, dan yang menjadi penting adalah itu tadi the way of life kita, Pancasila itu menjadi landasan atau semacam nilai, panduan nilai bagi KPPU dalam melihat bagaimana kita dalam melakukan pengawasan persaingan usaha. Ini yang membedakan kita dengan negara lain. Ya. Amerika tentu mereka dengan liberalismenya, misalnya dengan Eropa, di beberapa negara Eropa dengan state kapitalismenya atau dengan murni pasar liberalnya, itu yang menjadi beberapa keanekaragaman kebijakan dari masing-masing Negara. hukum persaingan usaha di masing-masing negara. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang hal yang sifatnya kekinian ini, Bapak-bapak ini. Sekarang ini kan kita ada di sebuah era digital yang kemudian tidak dapat dipisahkan lagi dengan para pelaku UMKM kita.
Tadi kita udah sepakat, kita bahas, apalagi tadi Pak Rido sudah jelas secara komprehensif. Cuman ada isu yang sangat menarik Pak, yang mungkin ini juga perlu ada semacam edukasi gitu kan, melihat bagaimana fenomena ini saat ini di masyarakat kita. Kita sekarang diperhadapkan satu isu kekinian nih. Apa itu? Semua orang mulai belanja lewat aplikasi. Gitu ya Pak ya. Semua orang sekarang dengan mudahnya, dengan gadgetnya, jarang orang kayaknya jalan-jalan. Istri saya juga sekarang di rumah tapi tiap hari paketannya datang terus Pak. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan adalah terkait dengan kartel algoritma Pak. Nah, komputer sekarang itu sudah bisa nih melakukan kesepakatan quote and quote ya, menaikkan harga tanpa manusianya pernah bertemu terlebih dahulu gitu kan. Kalau dulu kan kita gampang gitu melihatnya, itu orang ketemu di satu tempat dan lain sebagainya, ini ada indikasi gitu kan kartel dan lain sebagainya. Tapi ini ada challenge yang baru nih. Ini algoritma dalam bentuk komputer yang sudah sepakat. Nah, saya mau dari sudut pandang akademisi, Pak. Oke. Melihat hal seperti ini, fenomena seperti ini, Pak. Apakah undang kita sudah mampu menjawab tantangan ini, Pak Gugu? Oke, jadi gini Pak Grace. Jadi ada dua frasa yang Pak Grace tadi sampaikan yang menurut saya menarik. Yang pertama adalah kartel, Ya, kemudian yang kedua itu adalah algoritma. ya, Kalau kita perhatikan secara teoritis, yang namanya kartel itu pada prinsipnya itu adalah mengatur kan gitu kan. Yang Betul. diatur bisa distribusi, produksi maupun harga kan gitu kan. Dan itu semuanya ada di yang Pak Rido tadi sebutkan, yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Nah, sebenarnya mungkin sebelum saya melanjutkan dikaitkan dengan algoritma dulu. Yang perlu saya jelaskan di sini itu adalah para pelaku usaha ini sebenarnya jangan khawatir terkait atau jangan OVT ya bahasanya Iya, sekarang iya, ya, jangan OVT terkait aduh aku kalau mau jalan A nanti Karena begini. sanksi. Nanti kalau ini nanti ada begini, ini undang-undangnya, nanti ada begini. hukumnya. Iya, ada hukumnya enggak, ada undang-undangnya enggak. Bahkan kalau kita perhatikan semua aspek dari proses bisnis itu semua dilingkupi oleh hukum, kan begitu kan Pak. Jadi dari mulai awal kalau saya ibaratkan kalau saya kasih analogi pembukaan suatu toko deh, ya toko deh. Mulai toko itu dia buka sampai toko itu dia mau tutup, semua banyak aspek hukumnya, mau perdata, mungkin dari hukum perusahaan ada, dari hukum persaingan usaha ada, hukum perizinan aja, administrasi ada, dan lain sebagainya. Ya. Nah, cuman yang perlu saya ini kan, jadi gini, saya selalu menyampaikan bahwa hukum persaingan usaha ini adalah hukum yang unik. Uniknya itu apa? Jangan dibayangkan dengan hukum kita yang lain. Misalkan kayak KUHP gitu. Nanti mungkin Pak Rido bisa mengkoreksi kalau misalkan saya keliru gitu. Misalnya kalau KUHP kan barang siapa ini maka dipidana, kan begitu kan. Iya. Berarti intinya kalau kita melakukan itu salah, kan begitu. Tapi kalau di kalau di hukum persaingan usaha ini secara global ini uniknya itu apa? Uniknya nanti penegak hukum khususnya di sini KPPU itu nanti akan melihat dari aspek rule of reason-nya. Jadi tergantung dampaknya. Karena bisa jadi saya melakukan kartel tapi dampaknya nggak negatif. Bisa jadi saya melakukan ini tapi ternyata saya diperintah oleh undang-undang. Iya. Nah, unsur pasalnya terpenuhi tapi itu. Nah, itu oleh karena itu yang mau saya sampaikan di sini kepada rekan-rekan sekalian adalah khusus bagi pelaku usaha jangan khawatir ya, jangan khawatir dalam melakukan bisnis. Karena apa? Karena untuk melakukan bisnis itu selama Anda melakukan inovasi itu tidak menjadi masalah. Wow. Dan akan saya garis bawahi lagi Pak. Tadi saya meneruskan penjelasan dari Pak Rido tadi. Boleh nggak sih bisnis itu jadi besar? Boleh. Kan biasanya kan ada analogi kan hidup bagaikan roda, kadang berputar di atas maupun di bawah kan gitu. Nah, ibaratnya kalau bisnis pada saat di bawah mereka akan merangkak naik berupaya untuk naik ke atas. Pada saat di atas, kalau bisa di atas saja Pak. Nah, supaya nggak turun, digembosi bannya kan begitu kan ya. Bannya digembosi kan gitu. Nah, tapi analoginya adalah dalam membuat ban itu kempes supaya dia nggak muter lagi, itu jangan merugikan konsumen, jangan merugikan kompetitor. Nah, terus kemudian saya akan lanjut masuk ke yang namanya algoritma. Ini memang perkembangannya semakin pesat Pak, dan itu biasanya dikaitkan dengan AI nanti banyak sekali penelitian-penelitian itu yang sebenarnya kalau untuk penggunaan algoritma sama AI itu sekarang itu yang
jadikan perdebatan apakah mereka bisa menjadi subjek hukum kan gitu kan. Cuman mungkin akan terlalu detail penjelasannya kalau saya bahas mengenai apa itu Iya, subjek hukum dan betul. objek hukum. Intinya AI itu kita bisa anggap sebagai algoritma itu kita bisa anggap sebagai suatu instrumen. Ah, Penggunanya adalah pelaku usahanya. pelaku usahanya. Persis. Oke. Nah, kita masih bicara tentang algoritma. Sekarang mungkin ada salah satu fenomena lagi Pak di tengah masyarakat kita tentang dynamic pricing. Nah, ini jadi isu yang juga menarik sebenarnya. Kita tanpa sadar juga ketika kita lagi membutuhkan sesuatu, tiba-tiba kalau lihat melalui aplikasi, melalui online loh kok tiba-tiba naik. Kalau barang ini pingin naik, dia nanti akan naik. Tapi barang ini kalau permintaannya turun, harganya juga bisa jadi turun gitu kan. Dan kemudian nanti ada lagi kalau misalnya kompetitornya menawarkan harga yang rendah, sistemnya juga dapat menyesuaikan. Pak Rido, kalau fenomena seperti ini Pak, dynamic pricing, ini bagaimana KPPU melakukan pengawasannya Pak? Sehingga tentu kita semua sebagai konsumen sebenarnya merasa dirugikan nggak sih Pak dengan adanya seperti ini? Dan bagaimana KPPU mengawasinya gitu Pak? Ya, nggak hanya itu. Terakhir, kalau tidak salah dengar, beda gadget juga beda harga. Gadgetnya pakai apa, beda. Itu udah rame sebenarnya di luar. Jadi, Iya. Anda kalau buka aplikasi tertentu, e-commerce tertentu pakai Android, itu katanya harganya lebih murah daripada pakai yang iOS. Itu sampai ke situ loh biasnya. Wow. Nah, ini saya rasa nanti mungkin teman-teman yang concern di bidang teknologi itu mungkin bisa, karena memang kita harus akui ada bias tertentu. Baik itu biasnya ada faktor ekonomi, faktor kultur, Iya. ya, faktor teknis segala macam. Oke, itu nanti bisa kita teman-teman bisa diskusikan lagi dengan ahlinya. Yang saya mau katakan begini, terkait dengan dynamic pricing, ingat dalam teori harga itu patokan kami sebagai pengawas itu adalah teori supply and demand. Itu patokan sederhananya seperti itulah. Iya. Jadi, nah dalam persaingan itu ada hukum yang berlaku. Kalau kita bicara agama ya ada dosa yang paling besar itu dalam persaingan itu adalah menetapkan harga. Jadi harga itu adalah haram hukumnya. Iya. Pelaku usaha itu menetapkan harga. Kenapa? Karena harga itu harus mengikuti mekanisme pasar. Itu dinamakan sebagai supply and demand. Teorinya sederhana kan? Kalau demand-nya naik, supply-nya kurang, harga naik. Gitu lah ya. Nah, bagaimana dengan dynamic pricing? Dynamic pricing ini tricky-nya ada sebenarnya kalau algoritma itu disetting mengikuti mekanisme pasar alamiah, maka tidak ada persoalan di situ. Yang menjadi persoalan adalah kita algoritma ini disetting menjadi bias itu. Iya. Nah, ini beberapa negara dalam saya November kemarin saya kebetulan ikut konferensi kartel yang juga berkaitan dengan platform digital di Korea. Itu sudah menjadi concern beberapa otoritas persaingan usaha. Jadi algoritma yang berbasis bias ya, yang didasarkan pada bias itu tadi ya, itu akan menjadi concern yang tentu dalam hal ini berkaitan dengan persaingan usaha ya. Nanti biasanya bisa macam-macam itu. Nah, itu menjadi concern kita meskipun memang kita masih melihat case per case ini. Nah, pengalaman KPPU kita meskipun belum masuk kepada, kita masih belum ketemu nih beberapa perkara yang memang secara spesifik memang terkait dengan dynamic pricing atau terkait dengan bias algoritma tadi. Meskipun beberapa negara secara kasus spesifik memang belum terkait dengan dynamic pricing, tapi concern kita sekali lagi adalah KPPU, harga itu harus ya, hukumnya wajib nih mengikuti mekanisme pasar. Tidak boleh ada intervensi apapun dalam hal ini, baik itu intervensi kartel manual kartel konvensional maupun ada yang namanya kartel algoritma tadi. Sejauh ini kita masih berpegangan teguh pada hal tersebut. Iya, ini menariknya kayak gini.
banyak riset yang kemudian juga berbicara tentang kartel ini. Di dunia internasional, di banyak negara, ini kartel ini kan menjadi satu pelanggaran yang cukup serius gitu kan. Tetapi di sisi lain ini juga yang paling sulit pembuktiannya gitu. Apalagi kalau kita melakukan pembuktian pendekatan secara hukum, tentu ini akan menjadi sulit. Maka tentu pendekatan secara ekonomi akan menjadi solusi ketika kita buntu melakukan pendekatan secara hukum. Nah, Pak Kuku, mungkinkah kita terus perlu meningkatkan lagi dari pendekatan hukum ya Pak ya? Banyak orang yang bilang kan langkahnya orang hukum sama ekonomi itu kan, kita bisa kalah banget gitu kan Pak ya. Betul. Apa sih Pak pendekatan hukum yang bisa kita lakukan? Terutama bagi seperti ini. Seringkali hal yang kita tidak aware seperti ini mematikan para pelaku ekonomi kita yang mau masuk ke dalam sebuah market. Mereka yang sudah menguasai teknologi, menguasai algoritma, menguasai market, structure market, dan lain sebagainya. Mereka untuk pemain-pemain kecil ini tidak akan pernah bisa masuk gitu Pak, ke dunia seperti ini gitu kan ya. Kalau dari kacamata akademisi yang bisa diimplementasikan dari dunia praktis ini seperti apa tanggapannya Pak Koko? Oke. Yang bisa saya jawab dari pertanyaannya Pak Grace ini tadi adalah untuk para pelaku usaha ya. Yang pertama, bahkan mungkin cuma satu. Silakan lakukan strategi bisnis apapun yang Anda ingin lakukan. Silakan berupaya untuk menjadi dominan di dalam suatu pasar. Silakan mendapatkan pangsa pasar yang sebesar-besarnya. Cuman satu yang harus hati-hati. Jangan timbulkan barrier to entry. Atau jangan timbulkan hambatan masuk. Karena hambatan masuk ini nanti outputnya adalah ada kompetitor yang merasa dirugikan, terus kompetitor itu nanti yang akan berpotensi melakukan upaya hukum. Kan begitu. Karena apa? Karena kalau kita kaji dari marwahnya Undang-Undang Persaingan Usaha ini kan sebenarnya kan fair competition, free entry dan free exit di dalam suatu bisnis. Jadi silakan menjalankan bisnis apapun, silakan melakukan strategi bisnis apapun, tapi harus hati-hati. Harus hati-hati. Strategi bisnis Anda jangan sampai menghalangi, dan ini yang akan menjadi challenge. Ini menurut pengamatan saya ya. Ini yang menjadi challenge bagi para pelaku usaha. Karena apa? Karena mereka itu kadang nggak aware. Tindakan mereka itu ternyata menghambat. Padahal, nah ini salah satu keunikan hukum persaingan usaha yang kedua adalah para pelaku itu kadang mereka tidak sadar mereka itu melakukan suatu tindakan anti persaingan yang menurut mereka itu menguntungkan orang lain. Ya, jadi nanti mungkin kalau secara sederhananya seperti ini deh. Misalkan saya produsen obat. Terus kemudian obat saya ini salah satu bahan bakunya ada di daerah A misalkan. Perusahaan obat kan ada macam-macam. Ya, saya enggak terus kemudian saya bilang sama para petani tanaman tersebut misalkan ya ini apa hypothetical case saja. Saya bilang sama mereka, Bapak Ibu petani, nanti kalau misalkan ada perusahaan lain yang mau ambil barang itu, kasih tahu saya, nanti akan saya kasih harga yang lebih tinggi. Nah, saya di situ nggak bisa berargumen bahwa loh apa yang saya lakukan kan menguntungkan petani menjadi sejahtera. Loh iya betul. Tapi di sisi lain ada potensi-potensi dalam tanda kutip ya korban dari tindakan saya. Apa itu? Mungkin dari konsumen atau mungkin dari kompetitor. Karena apa? Secara tidak sadar saya membuat yang namanya barrier to entry atau hambatan masuk. Itu yang paling penting. Nah, para rekan Bislo, jadi edukasi ini tentu akan sangat bermanfaat bagi kita semua ketika kita memahami sebenarnya walaupun tidak secara komprehensif bagaimana Undang-Undang 5 tahun 99 ini mengatur, tapi setidaknya prinsip-prinsip anti persaingan ini perlu kita pahami gitu kan. Nah, cuman saya mau tarik sedikit ke arah yang lebih tinggi nih, ke Pak Ridho nih. Kita berpikir sedikit filosofis gitu kan. Wah, ini filosofis ini berat ini ya, tapi nggak berat-berat lah Pak. Jadi jangan terlalu berat-berat juga. Seharusnya beliau yang Oh iya. Jadi ditambahin nama Pak Kuku. Jadi
di rezim kita ini, Pak, ada dua pandangan yang beredar, pendekatan Harvard paradigm Ya, dan atau paradigma Harvard dan paradigma Chicago gitu kan. Yang kemudian dua ini seringkali diimplementasikan dalam satu behavior dari para pelaku usaha kita yang ada dimanapun, termasuk kita pendekatannya pendekatan culture ya Pak ya di Indonesia gitu Kalau kan. kita Pancasila. Pancasila. Nah, Pancasila kita ini, Pak. Kita ini kan adalah melakukan pendekatannya itu kan bukan banyak dari pelaku usaha kita itu bukan bicara tentang kompetisi, Pak, sekarang. Kita bicara tentang sebuah kolaborasi, Pak. Kita bicara tentang bagaimana kita bisa ya bekerja sama, berkolaborasi bersama, gotong royong dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai yang saat ini di Indonesia gitu kan. Nah Pak, dengan dua pendekatan pemikiran ini, Pak Ridho, mungkin pertama bisa dijelaskan secara sederhana bagaimana paradigma Harvard dan kemudian paradigma Chicago. Kemudian bagaimana pelaku usaha ini mengimplementasikan ke dalam nilai-nilai yang juga masuk dalam culture kita, tetapi tanpa tadi yang disampaikan oleh Pak Kuku, menghambat atau melakukan hal-hal yang anti persaingan. Seperti apa Pak Ridho? Ya, itu memang perdebatan yang mungkin sampai hari kiamat tentang masing-masing pegang mazhab selesai. ya, antara mazhab Chicago sama Harvard. Sebenarnya posisinya yang perlu diingat ya, ya Harvard Chicago kan ada di Amerika ya. Mereka tetap doktrinnya adalah liberalisme ya. Hanya saja positioningnya yang berbeda. Yang satu efisiensi, yang satu consumer welfare. Yang Harvard itu consumer welfare, yang Chicago dia kepada efisiensi. Nah, cuman ada hal menarik karena kebetulan ini juga disertasi saya terkait dengan platform digital kedua mazhab ini. Karena kedua mazhab ini kan mempengaruhi political law yang ada di Amerika Serikat ya, termasuk juga mengkubu di masing-masing partai politik, dua besar partai politik di mereka tersebut, dan pertarungannya memang di sana seperti itu. Nah, itu yang membedakan kita juga dengan di kita di sini. Jadi dalam konteks kebijakan persaingan usaha, mantra yang diucapkan oleh mazhab Chicago itu adalah efisien. Jadi apapun kamu, selama kamu bisa efisien, maka kamu sudah sehat, pasti ya sehat. Karena orang efisien itu dia pasti akan sehat, dia pasti akan inovatif dan segala macam. Nah, tapi dikoreksi oleh mazhab Harvard bahwa belum tentu efisien, tapi kemudian nanti ada semacam ekses. Ya, ada kepentingan umum yang kemudian harus dilindungi. Ya, kalau Harvard mengatakan bahwa selain ada consumer welfare, ada kepentingan umum yang lain harus dilindungi terkait dengan masalah efisiensi itu. Nah, ini relevan di dalam konteks platform digital. Amazon itu 90, dia launching 94 atau 95 ya. Sejak dia launching, taruhlah 95, sampai pada tahun 2020-an, itu perusahaan nggak pernah profit. Tapi kenapa kok sahamnya diinjeksi terus, naik terus? Inilah yang dikritik oleh ketua FTC ya, pada saat itu dia bikin paper jurnal namanya Amazon and Antitrust Paradox. Ya. Salah satu yang menginspirasi disertasi saya itu Amazon and Antitrust Paradox. Dia mengatakan bahwa ini contoh kegagalan mazhab Chicago dalam melihat efisiensi. Lihat itu Amazon itu mereka ya efisien, bekerja efisien. Cuman bagaimana mungkin perusahaan sebesar Amazon itu dari mulai berdiri sampai tahun 2020-an itu nggak pernah membukukan profit. Tapi sahamnya diinjeksi terus, naik terus di bursa saham. Nah, ini yang dikatakan oleh, kebetulan pada saat itu adalah ketua FTC-nya adalah Linakan. Yang Linakan itu adalah orang Demokrat, yang which is adalah mazhabnya Harvard. Dia mengkritik itu. Nah, ini kita nggak bisa biarkan kalau hanya menggunakan efisiensi sebagai salah satu tolak ukur dalam menilai sehatnya persaingan itu. Karena Amazon itu pada titik tertentu dia akan monopoli. Ya, karena dia menguasai yang namanya platform digital, dalam hal ini adalah jual beli. Dulu kita ingat Amazon jual apa sih?
buku kan. Iya, Sekarang dia jual apa? Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. ada semuanya. Ada semuanya. Nah, itu yang ditakutkan bahwa sebenarnya kebijakan persaingan usaha jangan hanya menggunakan variabel efisiensi saja. Untuk industri-industri tertentu efisiensi harus bagus. Ya. Contoh misalnya perbankan. Harus itu mereka. Karena mereka logikanya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya, maka mereka harus efisien. Kalau enggak mereka akan tertinggal. Makanya bank-bank sekarang udah mulai switch ya. Sudah tidak ada lagi teller, semua pakai mesin. Kita store semua pakai mesin. Ganti ATM, Betul. gitu semua udah Ganti mesin. mau nyetak buku. Iya. Jadi kita nggak ketemu lagi tuh mbak-mbak yang manis-manis yang di teller itu kan. Udah nggak ada Pak lagi. Koko nggak bisa lagi. Nggak bisa. Karena kita sekarang udah menghadapi yang namanya mesin. Nah, kalau di dunia itu mazhab efisiensi itu menjadi relevan. Tapi bagaimana kemudian kalau kita melihat misalnya ekosistem digital, platform digital. Apakah efisiensi itu menjadi sesuatu yang harus diagung-agungkan? Enggak juga. Apa yang terjadi? Mereka bakar-bakar uang kok dalam Betul. e-commerce. Bakar-bakar uang. Di mana efisiennya? Secara ini. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, saat ini tidak ada yang strict kemudian, apalagi setelah ada digital ya, platform digital. Kalau dulu mungkin boleh lah masing-masing itu kayak perang agama lah. Antara Chicago sama Harvard itu kayak perang agama, memang betul-betul kayak perang agama. Kalau di Amerika mereka sampai masuk struktur politik ya. Kita tahu Demokrat yang ke Harvardnya, yang Republik yang ke Chicagonya. Dan itu sampai ke pemilihan hakim agung di sana. Kalau Cara Anda berpikirnya nanti ya. kalau gimana Anda ya. ngikuti sejarah kenapa hakim Borg itu kemudian ya untungnya nggak kepilih karena secara politik memang nggak kepilih. Itu kan salah satu perjuangannya teman-teman mazhab Chicago untuk menggugurkan salah satu hakim agung yang memang menganut. Hakim Borg itu adalah salah satu hakim ahli persaingan usaha yang memiliki yang die hard-nya mazhab Chicago. Tapi untungnya nggak jadi kepilih karena ada persoalan politis di ujungnya kemudian kepilih. Nah, kalau sekarang saya rasa agak susah karena fenomena dari platform digital. Bagaimana mungkin platform teknologi yang seharusnya hadirnya teknologi itu kan memudahkan manusia kan, membuat kita efisien kan. Tapi dalam prakteknya e-commerce itu bakar-bakar uang. Kan itu sangat bertolak belakang. Iya. Orang efisien mana? Memang ada yang mau bakar-bakar uang kan nggak efisien namanya, pemborosan namanya. Nah, ini menjadi paradoks. Ini yang kemudian ada sedikit perubahan, kayaknya udah nggak relevan deh kita bicara Chicago, Harvard di tengah perkembangan digital sekarang ini. Itu Pak Koko. Ya, jadi saya teringat dengan salah satu teori yang seringkali kalau kita melakukan pendekatan ekonomi ini kan Richard Posner gitu kan. Dia punya sebuah teori yaitu analisis economic of law. Jadi ada 3 hal poin penting yang ada di dalam teori ini. Yang pertama efisiensi, yang kedua itu value, yang ketiga itu adalah utility gitu kan. Atau juga kita bisa melakukan pendekatan lagi dengan moral gitu. Nah, Pak Kuku, mungkin kita lanjutkan dulu di sini. Ini menjadi penting gitu ya. Kita nggak tahu kalau ke depan nanti seperti apa dunia digitalisasi kita ini, apakah orang sudah tidak lagi mendasari nilai-nilai itu gitu kan, untuk kemudian mereka ya sudah pasar bebas, tarunglah kita ini di pasar ini kan, atau masih ada nilai-nilai yang tentu juga harus menjadi dasar gitu kan. Dan di dalam Undang-Undang 599 ini kan juga memang diatur bukan hanya pendekatan secara hukum gitu tadi, ada pendekatan secara ekonomi. Dan kalau kita bicara tentang rezim undang-undang ini kan bicara tentang economic policy sebenarnya gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana Pak melihat hal ini? Jadi paradigma ini tadi Pak Rido mention bahwa ini udah nggak relevan lagi sebenarnya, apalagi dilihat dengan perkembangan digitalisasi. Tapi kalau dari sisi pandang kita sebagai akademisi gitu kan, melihat hal seperti ini bagaimana kita memastikan pemikiran tersebut, atau mungkin ada yang perlu di-adjust mungkin Pak? Jadi gini Pak, mungkin dari yang sudah Pak Rido tadi jelaskan secara komprehensif tadi, mungkin saya bisa mengambil 2 sudut pandang ya, kalau terkait dengan digitalisasi di era baik itu e-commerce maupun e-marketplace kan begitu kan ya. Yang pertama adalah posisi kita itu sebagai apa dulu. Yang pertama kalau misalkan posisi kita sebagai seller atau sebagai penjual,
pastinya kita akan berpikiran bahwa mana yang akan jauh lebih menguntungkan buat saya untuk berjualan atau memasarkan produk saya. Kan begitu kan. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang dari misalkan kita sebagai pelaku usaha yang di bidang e-marketplace-nya itu dulu atau e-commerce-nya. Jadi gini, ini sepanjang yang saya pahami antara e-marketplace sama e-commerce itu kan dua hal yang berbeda kan gitu kan ya. Sebenarnya e-marketplace namanya aja market itu merupakan suatu pasar kan. Pasar tempat bertemunya penjual, pembeli, harga sama produk yang ditawarkan kan begitu kan ya. Jadi mereka hanya sifatnya sebagai fasilitator aja. Sedangkan kalau e-commerce itu bisa jadi mereka yang atau mostly mereka itu yang memasarkan produk mereka sendiri melalui e-commerce. Dan biasanya kalau kita perhatikan di situ ada harga ada double pricing di situ. Ya kan ada double pricing antara e-commerce dengan misalkan yang offline itu kan biasanya kan berbeda, ada double pricing dengan berbagai macam aspek. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini terkait dengan implementasi dari adanya hukum persaingan usaha itu gini. Berkaitan sama keunikan yang ketiga. Kembali lagi dari sudut pandang pelaku usaha. Apapun yang Anda mau lakukan, silakan lakukan. Silakan lakukan. Tapi yang perlu saya ingatkan adalah Anda harus bisa menjustifikasi bahwa Anda yang untuk Anda harus bisa menjustifikasi apa yang Anda lakukan itu tidak merugikan konsumen, tidak merugikan kompetitor, tidak menimbulkan barrier to entry, dan yang keempat mungkin dalam hal-hal tertentu harus dilakukan untuk survive di dalam suatu pasar. Justru kalau tidak melakukan itu justru malah akan exit dari market. Karena apa? Karena mungkin suatu bisnis nggak akan bisa bersaing di dalam suatu pasar kalau mereka tidak melakukan hal tersebut. Kan gitu kan ya. Jadi itu bisa jadi salah satu alasan kenapa jangan khawatir melakukan strategi bisnis apapun selama parameter-parameter yang saya sebutkan itu diperhatikan. Kan gitu kan ya. Terus kemudian yang paling penting itu adalah dalam menjalankan proses bisnis tersebut itu jangan anggap hukum yang berlaku itu sebagai dalam tanda kutip sebagai penyakit. Jangan sakit dulu kemudian cari dokter untuk berobat, tapi carilah dokter untuk mempersiapkan diri supaya tidak sakit. Kan mindsetnya harus seperti itu. Karena apa? Karena bisnis kalau sudah batuk-batuk, napasnya udah Senin Kamis, wah itu penyelesaiannya udah lain lagi, kan gitu kan ya. Akan sulit untuk berkembang lagi, kan gitu kan ya. Jadi untuk memaintain itu tadi, untuk para pelaku usaha ini seyogianya kalau menurut saya itu harus memperhatikan atau minimal mencari advice yang berkaitan dengan menjalankan proses bisnisnya, apapun itu, dalam bentuk apapun untuk menjaga bukan untuk mengobati bisnis tersebut. Oke, itu adalah tips-tips yang sudah disampaikan oleh Pak Kukuh terkait dengan bagaimana kita harus mensikapi ekonomi kita dan bagaimana para pelaku usaha itu nanti bisa survive bahkan bisa growth. Oke, untuk mengakhiri segmen pertama ini, mungkin nanti kita akan bicara lebih banyak di segmen yang kedua. Mungkin saya minta Pak Ridho dan Pak Kukuh memberikan satu statementnya terkait dengan pelaku usaha yang hari ini mungkin mereka ingin masuk ke dalam market tapi lagi lihat nih di sana bagaimana ya cara saya itu bisa compete gitu kan, bisa bersaing di dalam market. Apa tipsnya mungkin bisa dibagikan kepada mereka ini, apa yang harus menjadi pemikirannya mereka ini para pelaku usaha. Pak Ridho dulu mungkin bisa disampaikan. Kalau saya mungkin kurang relevan ya kalau menyampaikan karena dari otoritas kayaknya tidak dalam kapasitas untuk memberikan tips. Cuman begini, saya dalam konteks otoritas pengawas saja. Betul, pengawas. Dalam konteks otoritas pengawas, tadi betul yang dikatakan oleh Pak Kukuh. Kalau Anda masuk di dunia bisnis, itu memang satu-satunya mantra yang harus Anda pegang adalah cari untung. Kalau Anda nggak mau cari untung, ya jangan mendirikan perusahaan, tapi mendirikan yayasan. Gitu, Non-profit ya Pak ya? Non-profit gitu kan. Mantranya cuma satu, cari untung, itu sudah pasti. Nah, kehadiran
pengawas Pengawas. persaingan usaha di Ya. seluruh dunia, di global, itu bukan dalam rangka untuk mencegah Anda untuk mencari untung tadi. Tidak dalam hal itu. Karena di dalam pasar itu persoalnya kan bukan Anda sendiri, ya. Tapi banyak orang lain atau pelaku usaha lain yang pingin mencari untung di pasar yang sama. Nah, keberadaan pengawas persaingan usaha untuk menjamin supaya mereka ini nggak gontok-gontokan. Itu aja sebenarnya filosofisnya, menjamin supaya pasar ini kondusif agar tujuan utama, bukan tujuan satu-satunya lah. Perusahaan itu tujuan satu-satunya cuma cari untung. Ya. Ya, cari untung, eksploitasi kapital, ya, eksplorasi kapital, sudahlah itu ininya. Kita menjaga supaya ini mereka tidak saling abuse, tadi bilang Pak Kuku, tidak diskriminasi, tidak menghalang-halangi untuk entry, ya, dan sebagainya. Nah, itu saja tugas sebagai pengawas dalam persaingan usaha. Itu menurut saya, Pak. Oke, thank you Pak Rido. Pak Kuku, statementnya Pak. Mungkin kalau dari saya bagi para pelaku usaha, yaitu tadi sebenarnya kembali ke itu tadi, yang pertama silakan melakukan strategi bisnis untuk masuk ke dalam suatu pasar atau menjalankan. Kalau misalkan Anda sudah berada di dalam suatu pasar, silakan menjalankan itu. Cuman ingat, jangan sampai merugikan kompetitor, jangan sampai merugikan konsumen, dan yang paling penting itu jangan sampai menimbulkan hambatan untuk masuk, apapun itu bentuknya. Oke, kalau kata anak zaman now, in this economic gitu kan, Ya. kalian harus memperhatikan ini gitu Oke. kan. Kita bukan hanya berpikir tentang survive, tapi kita juga berpikir bagaimana kita growth ya. Dan ini merupakan salah satu bagaimana juga kita dalam hal bernegara. Tadi Pak Rido sampaikan ada fungsi pengawasan dari KPPU sebagai stake auctionery organ gitu kan, yang juga memastikan bahwa semua iklim usaha kita dapat bertumbuh dengan cara sehat. Oke, terima kasih. Di segmen pertama kita akan lanjutkan. Stay tune dan lihat nanti di segmen kita kedua. Thank you all.